Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita akan memulai kebaktian matahari terbenam untuk petang hari ini. Untuk yang membawa gawai, handphone, gadget, dipersilakan untuk disilentkan atau dinonaktifkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian matahari terbenam. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Doa teduh. Dengarkanlah firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau ciptakan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujian kita yang pertama, nomor 56. Hai semua ciptaannya. 56. Semua ciptaannya bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, yang adalah Allah telah menciptakan kami, bahkan Allah yang telah menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Kepala Gereja, yang telah menghimpun gereja yang esa ini di dalam kebaktian-kebaktian. Ya Bapa, pada hari kudus, di mana hari untuk merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Engkau menghimpun anak-anak-Mu untuk bertemu dalam kebaktian sebagai
suatu sarana kami, berkat dari Engkau kepada kami, agar kami dapat merasakan suasana sorga di muka bumi ini. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk hari Sabat orang Kristen. Sejak tadi pagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian. Bahkan pada akhir dari hari ini Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami mau menyembah Engkau, tetapi kami sadar kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari. Kami percaya Engkau dapat pakai untuk menghapus semua dosa kami, sehingga kami dapat dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, agar setiap acara kebaktian ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus. Kita akan membaca secara serentak karena hanya 5 ayat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 34. Karena hanya 5 ayat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya dengan serentak. 3, 2, 1. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya, untuk memahami, melakukan, serta mewartakannya. Selanjutnya kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku.
roti sorga, berikanlah padaku, berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku memuji, ku memuji, ku memuji Dia, ku memuji Tuhanku. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan kita dari Perjanjian Lama, Yesaya 55 ayat 4. Kita akan menghafalkannya sebanyak 3 kali. Di sini gelar dari Tuhan Yesus adalah saksi ya. Saksi dalam bahasa Yunani adalah martir. Kita juga adalah saksi martir dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu martir dari Allah Bapa, ya, dari Allah Bapa, kita adalah martir dari Tuhan Yesus. Mari kita menghafalkannya. 3, 2, 1. Yesaya pasal 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi untuk bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah untuk suku-suku bangsa. Tiga, dua, satu. Yesaya pasal 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi untuk bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah untuk suku-suku bangsa. Ayat ini tidak terlalu panjang. Mari kita dengan senyap mencoba menghafalnya. Setelah itu, terakhir kali, kalau dapat kita tidak melihat teks. Siap? Kalau siap, mari kita praktekkan ya, tanpa melihat teks kalau bisa. 3, 2, 1. Yesaya pasal 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi untuk segala bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah untuk suku-suku bangsa. Amin. Kalau belum hafal, di rumah dihafalkan ya dengan buletin gereja ini. Selanjutnya mari kita simak warta gereja. Nah, warta gereja coba dilihat untuk pelayanan selama bulan Juni dan Juli ya, supaya yang bertugas dapat mempersiapkan diri dan mendoakan ya kebaktian matahari terbenam, supaya lebih banyak yang bisa datang berkebaktian, dan yang datang rohaninya bertumbuh dan dapat membawa jiwa-jiwa baru. Pengumuman yang pertama itu sekolah Alkitab liburan. Tolong yang belum mendaftar nanti silakan mendaftarkan diri kepada ya guru-guru skala minggu yang ada. Dari tanggal 20, 21, 22
3 hari ya, yaitu Senin, bukan Senin ini ya, Senin depan ya, di gereja akan dijemput dan diantar pulang, dan acara ini diikuti oleh lebih dari 150 anak. Jadi kita bersyukur ya, kalian bisa diberi kesempatan setelah pandemik ya, kita bisa berhimpun dalam kumpulan orang yang begitu banyak ya, dari tingkat TK sampai SMP, SMA. Dipersilakan mendaftar, itu yang pertama ya, jangan lupa ya. Nah, yang kedua, untuk lowongan guru SD Kristen Kalvari, seperti yang sering diberitakan, berikan kesempatan untuk yang sudah tamat S1 maupun yang masih kuliah di tahun ketiga, diutamakan yang bisa berbahasa Mandarin, dan lamaran dapat diserahkan kepada SD Kristen Kalvari, di mana HP-nya sudah tercantum ya di warta gereja ini. Karena pada sore hari ini tidak ada yang baru datang, mari kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan ya jiwa-jiwa yang baru untuk percaya Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena saudari Ango berhalangan hadir, dipersilakan untuk Junita ya untuk melakukan ya, pengumpulan persembahan. Kita akan memuji Tuhan, serahkan yang terbaik kepada Tuhan. 344 344, serahkan yang terbaik kepadanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus rela dan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya kan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya bagimu, ya disalibkan agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu.
lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur bahwa di pertengahan kebaktian matahari terbenam, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, memuji Putramu, memuji Allah Roh Kudus melalui persembahan yang telah kami bawa ke hadapan Engkau. Kami mohon Engkau berkenan menerima persembahan ini, dan kami juga berdoa kiranya Engkau memakai persembahan ini melalui gerejamu untuk melayani Engkau, bahkan untuk pemberitaan Injil, memperluas kerajaan-Mu, bahkan mendirikan gereja Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu dalam firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan ini, baik dari hasil pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, maupun dari orang tua, dari anak-anak yang memberikan uang ini kepada mereka. Kiranya orang tua mereka semua dapat percaya pada Tuhan Yesus. Yang paling penting ya Bapa, Engkau dengan firman-Mu dan Roh Kudus menuntun kami agar kami menjadi korban hidup yang senantiasa hanya bekerja melayani Tuhan Yesus Kristus selama kami masih bernapas di muka bumi ini. Demikianlah Bapa doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu, silakan menuju ke lantai 4 untuk bersekolah minggu. Dapat dituntun ya oleh Koko El Nathan, lantai 4 ya, supaya jangan jatuh waktu naik ke lantai 4. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu pengabar Injil Zakaria Suhartono, dengan tema apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kebaktian matahari terbenam boleh kita laksanakan, dan saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman yang hidup, yang telah dihidupkan dan telah diberikan kepada kami semua. Sehingga saat kami merenungkan firman-Mu, kami mendapat berkat yang paling indah di dunia ini. Saat kami malam hari ini akan belajar kembali bagian dari firman-Mu, kami sungguh memohon Engkau yang menyertai setiap kami, baik yang berbicara maupun kami yang sama-sama mendengarkan firman. Kiranya semua dari kami bisa memperoleh berkat dari firman-Mu ini. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan, dari perumpamaan biji sesawi. Tuhan Yesus adalah Maha Guru. Kita tahu mahasiswa ya, mahasiswa adalah siswa paling tinggi. Kalau Tuhan Yesus itu guru paling tinggi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menjadi guru sejak permulaan dunia. Kitab Amsal mengatakan Tuhan Yesus adalah hikmat sendiri.
yang meletakkan semua dasar-dasar dalam segala penciptaan yang ada. Sehingga penciptaan yang terjadi dari hari pertama sampai hari terakhir bekerja dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya menjadi pengajar yang sejati yang luar biasa, di mana kita semua harus belajar. Tahukah kita bahwa sebelum ilmu pengetahuan ada di dunia ini, Tuhan Yesus telah menetapkan dan telah menggunakan metode-metode yang saat ini telah diteliti dan semua orang mengakuinya. Nah, ada beberapa metode yang Tuhan Yesus telah pakai dan telah diteliti oleh ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan sekarang mempergunakan metode yang Tuhan Yesus gunakan sehingga bisa dipakai untuk mengajar setiap orang. Jadi setiap orang yang mau mengajar, baik mengajar anaknya, mengajar sekolah minggu, mengajar sekolah, harus bisa menetapkan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, ada dua hal yang sebelum kita masuk ke dalam perumpamaan ini secara khusus yang saya ingin garis bawahi. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat 30, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Di ayat 33 dan 34 Tuhan Yesus melanjutkan, dijelaskan, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, dan menariknya kitab Markus hanya terdapat 4 perumpamaan. Dan ini perumpamaan-perumpamaan pilihan yang Markus masukkan. Tapi ada yang menarik tentang perumpamaan yang kita semua sudah tahu, bahwa perumpamaan ada cerita duniawi bermakna surgawi. Tapi tahukah kita bahwa perumpamaan adalah salah satu metode pengajaran yang paling efektif di seluruh dunia? Apakah kita tahu itu? Kenapa? Karena ada 2 aspek dari perumpamaan yang telah diteliti oleh para peneliti. Nah, terutama dari bidang ahli neurologi atau bidang saraf. Ahli-ahli saraf telah menyimpulkan 2 hal. 1, tentang namanya neural coupling. Ada yang sudah dengar? Neural coupling. Apa itu neural coupling? Nah, sederhana seperti ini ya. Ternyata mereka meneliti jika seseorang sedang berbicara atau mengajar, ketika dia memberikan informasi atau data, ada satu sistem saraf atau satu saraf akan digunakan oleh pengajar itu yang memberikan informasi. Tapi ternyata orang yang menerima informasi atau data akan menggunakan saraf yang berbeda dalam menerimanya. Tapi yang paling menarik ada gini, ketika pemberi informasi itu mempergunakan cerita, mengubahnya menjadi sebuah cerita, sistem saraf yang sama akan digunakan oleh pemberi dan juga yang menerima. Jadi seperti sinkron. Kalau cuman mengajar biasa ya, pengajarnya gunakan misalnya contoh kanan, saraf yang sebelah kanan, penerimanya sebelah kiri. Tapi saat pengajarnya berubah menjadi sebuah cerita, langsung ada koneksi. Nah, ini disebut neural coupling. Bisa cari sendiri di internet, dan ini digunakan sekarang oleh para ahli atau dokter-dokter anak untuk bagaimana anak itu diajar dengan saraf ini. Itu yang pertama. Dan perumpamaan ini Tuhan Yesus gunakan apa? Cerita. Cerita sehari-hari. Dan Tuhan tahu loh, bahkan sebelum peneliti-peneliti itu tahu, Tuhan Yesus tahu. Dengan cerita, orang akan terkoneksi. Makanya kalau kita dengar ya, orang selesai pulang kebaktian dan dia mendengarkan khotbah, nah kebanyakan orang bisa mengingat cerita yang diceritakan oleh pengkhotbahnya loh, dibanding khotbahnya itu sendiri. Nah itu ya. Yang kedua,
tentang sebuah visual, gambar. Kita tahu ya, gambar menceritakan berjuta kata-kata. Nah, ternyata peneliti juga telah membuktikan sesuatu yang diajarkan dengan kata-kata 3 hari kemudian akan hilang sebanyak 90% dari otak kita. Kalau cuma kata-kata. Seperti saat saya berbicara ini ya, 3 hari kemudian kalau tidak direnungkan lagi akan hilang 90%. Tapi gambar, ketika gambar digunakan, manusia hanya akan kehilangan 35% setelah 3 hari kemudian. Dan ini menjelaskan tentang perumpamaan juga. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan gambar? Gambar dari mana? Tuhan Yesus tidak punya laptop saat itu untuk tunjukkan kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus menggunakan seluruh yang ada di sekeliling mereka. Jadi saat mereka melihat penabur sedang menaburkan benih, mereka langsung ingat pengajaran Tuhan Yesus. Saya hatinya seperti apa ya? Apakah hati saya seperti di jalan, tanah keras? Apakah hati saya seperti yang di tanah berbatu? Atau hati saya seperti yang di semak-semak? Atau hati saya seperti tanah yang subur? Orang langsung bisa merelasikan dalam hidupnya. Ingat, saat mereka melihat pelita, tiap malam pasti mereka menyalakan pelita. Mereka selalu bertanya, apakah pelita saya menyala? Apakah saya menjadi berkat untuk orang lain? Dan itu cara Tuhan Yesus. Makanya saat dia menggunakan perumpamaan, bukan hanya sehari-hari, cerita sehari-hari di mana pendengarnya akan terkoneksi langsung dengan pembicaranya, tapi Tuhan Yesus juga menggunakan visual, gambar yang ada di sekeliling mereka. Sama dengan biji sesawi. Biji sesawi dan pohon sesawi itu sangat banyak di tanah Kanaan. Di seluruh Yerusalem, di seluruh Israel, kemana-mana kita bisa lihat biji sesawi. Saya belum pernah ke sana, tapi saya diberitahu seperti itu, bahwa di mana-mana, di lokasi manapun, kita akan menemukan pohon sesawi. Nah, ada satu informasi yang perlu kita renungkan, karena banyak yang bertanya, apakah benar biji sesawi itu biji paling kecil di dunia? Karena Alkitab katakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil di bumi. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Di sini siapa yang sudah pernah lihat pohon sesawi? Boleh angkat tangan? Tahu gak sih pohon sesawi seperti apa? Jangan-jangan kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan ya, nggak tahu loh pohon sesawi itu seperti apa. Kalau saya dulu masih sekolah minggu, saya pikir sesawi itu seperti sawi, sayuran, kan ini sayuran ya kan, sayuran, oh sayuran sawi gitu kan. Apakah seperti itu pohon sesawi? Banyak guru sekolah minggu sini tahu biji sawi, pohon sawi seperti apa? Dikatakan karena sawi biji yang paling kecil, benih yang paling kecil. Benarkah sesawi itu benih yang paling kecil? Ternyata kalau kita lihat zaman sekarang tidak loh. Banyak biji lebih kecil dari sesawi. Tapi kenapa Tuhan Yesus menggunakan itu? Karena ini digunakan dalam bentuk perumpamaan. Sederhana seperti itu. Seperti sekarang kita selalu mengibaratkan pohon yang paling banyak gunanya pohon kelapa. Karena buahnya kita bisa pakai, batang bisa kita pakai, daun-daunnya bisa kita pakai. Kita selalu ibaratkan dengan pohon kelapa sebagai pohon yang semuanya bisa kita pakai. Padahal banyak pohon lain yang juga bisa kan? Nah, misalnya pohon ubi kan bisa semua. Sama. Tuhan Yesus menceritakan kepada orang-orang di mana biji sesawi saat itu terkenal paling kecil. Ya, jadi kalau dibandingkan sekarang ada yang bilang, oh enggak, biji sesawi itu bukan yang paling kecil, Tuhan Yesus salah. Kita harus mengerti konteks, oke?
Sebelum ada yang mempertanyakan, karena banyak yang memperdebatkannya, saya harus jelaskan dulu. Kedua, apakah biji sesawi itu bisa menjadi pohon? Karena dibilang sayuran kan? Sayuran bisa tinggi sekali kah? Karena dikatakan nanti akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga dikatakan burung-burung bisa bersarang. Nah, saya akhirnya mencoba menyelidiki, karena saya juga penasaran. Saya sendiri seumur hidup belum pernah melihat pohon sesawi itu seperti apa. Maka saya cari melakukan riset saya sendiri, karena saya belum pernah benar-benar ke sana dan belum pernah lihat. Nah, ternyata ada dua. Ternyata kita harus belajar dulu. Sesawi di sini menggunakan satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu sinapi. Sinapi ini ternyata mustard. Nah, ini sesawi ini adalah punya banyak sekali jenis loh. Saat kita ngomong biji sesawi, bukan hanya satu jenis biji. Kalau kita bilang biji apel, nah pasti jadinya pohon apel. Tapi biji sesawi ini banyak sekali jenisnya. Jadi jenis yang mana yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Nah, ada dua jenis yang memungkinkan yang dimaksud Tuhan Yesus, karena harus ditemukan di lokasi itu kan. Di Israel harus ditemukan, dan banyak sekali harus ditemukan. Dan harus sesuai dengan kriteria yang kita cari. Jadi ada dua, mungkin aja salah, tapi kemungkinan besar ada dua. Banyak peneliti mengatakan antara dua ini, dan kita tidak bisa menentukan yang mana. Yang pertama disebut namanya Brassica nigra. Ini gambarnya. Brassica nigra. Ini sesawi itu seperti kembang ya. Kalau kita lihat kembang seperti itu. Nah, ternyata sesawi ini bisa bertumbuh sangat tinggi dan sangat banyak. Nah, ini orang dewasa sedang berjalan. Jadi ini sesawi, begitu ada sesawi ini, seluruh daerah akan dipenuhi dengan sesawi. Ini yang pertama. Bijinya cukup kecil. Bijinya cukup kecil sekali. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar dari kecil, benih yang kecil, tumbuh dengan sangat lebat dan sangat banyak. Nah, ini jenis yang pertama, Brassica nigra. Sawi. Tapi ada yang satu yang lebih mendekati lagi. Nah, disebut namanya Nicotiana glauca. Nah, saya gunakan bahasa aslinya. Atau di sini disebut tembakau biru. Nah, di sini menarik ya. Di sini disebutnya namanya sesawi hitam. Tapi giniannya kuning bunganya. Karena biji sesawinya hitam. Karena sesawi ada yang warna hitam, ada yang warna putih bijinya ya, ada yang warna coklat. Nah, ini yang warna hitam jadinya seperti ini. Nah, sedangkan ini namanya tembakau. Kita tahu tembakau kan? Tembakau biru. Nah, bunganya seperti ini. Ini sebenarnya kecil sekali loh. Nah, bijinya lebih kecil lagi daripada yang biji tadi. Nah, ini. Dan itu kalau kita taruh di telapak tangan, itu 200 kali lebih kecil dari telapak tangan kita. Kecil sekali. Dan pada umumnya pohonnya akan sebesar ini. Nih. Pohonnya sebesar ini pada umumnya. Walaupun kalau kita cari di internet ya, biji sawi, pohon sawi, ada pohon besar sekali. Tapi pada umumnya segini. Ini pun udah cukup besar loh untuk benih sekecil itu. Nah, ini pohonnya, ini bunganya, dan ini. Nah, makanya namanya Nicotiana, nikotin. Kita dengar tembakau, ya kan? Nah, ini sesawi. Nah, yang menjadi garis bawah sebenarnya bukan kita menentukan yang mana. Tapi dari dua ini aja kita bisa tahu ya. Dari biji yang kecil bisa jadi pohon yang besar. Banding terbalik dengan benih yang lain. Ini benihnya benar-benar kecil. Nah, yang menjadi pelajaran kita apa ya? Dari
hal ini. Di sini katakan, hal kerajaan itu, kerajaan Allah itu diumpamakan biji sesawi yang awalnya kecil menjadi besar sekali. Itu adalah inti dari perumpamaan ini. Kalau penabur, intinya apa? Intinya waktu ditabur, gimana respon dari tanah itu? Ya. Pelita intinya apa? Pelita, apakah pelita berguna sesuai fungsinya? Kalau tentang perumpamaan biji yang tumbuh yang kita pelajari 2 minggu lalu, pertumbuhan bukan urusan manusia, tapi urusan Tuhan. Kalau ini memberitahu, dari sesuatu yang kecil, Tuhan bisa pakai menjadi sangat besar. Itu intinya. Dan pelajarannya sangat sederhana loh. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang binatang. Tuhan Yesus lahir di keluarga seperti apa? Keluarga miskin, tukang kayu. Dan dia memulai, di Yesaya 53 dikatakan, dia tidak tampan. Bahkan untuk kita, dia tidak masuk hitungan. Artinya apa? Kemungkinan besar, penafsir Alkitab katakan, Tuhan Yesus itu jelek loh, dari tampang manusia loh. Dia tidak punya standar apapun. Kalau mau distandarin dengan manusia, tidak masuk standar. Orang sangat sederhana, sangat kecil, sangat miskin. Dan dia memulai kerajaan Allah sejak Tuhan Yesus lahir. Dan memulai dengan 12 orang murid. Apakah mereka orang-orang hebat? Bukan. Mereka orang biasa. Seperti kita. Ada yang nelayan. Ada yang pemungut cukai. Orang biasa. Bahkan ada yang tidak dikasih tahu pekerjaannya apa. Mungkin pengangguran. Yang pasti dari 12 orang ini, mungkin orang akan melihat, siapa mereka 12 orang ini mengikut Tuhan Yesus dan ingin memulai sesuatu ajaran baru. Semua akan bilang, mereka gila. Mereka seperti biji sesawi, kecil. Dan ingin membuat perubahan. Kita lihat murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya orang biasa, tapi orang berdosa. Banyak yang murid-muridnya egois. Saling pikir siapa yang paling utama. Ada yang menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Murid macam apa kayak gitu? Kenapa Tuhan Yesus memilih orang-orang seperti itu? Kenapa? Kenapa kita bertanya, kalau Tuhan Yesus ya bisa memilih? Pasti bisa. Tuhan Yesus akan memilih 12 orang terbaik di dunia saat itu. Kenapa dia memilih orang biasa? Dan kita tahu hasilnya. Pentakosta. 3.000, 5.000 dan banyak orang percaya. Bahkan sampai saat ini. Sudah berapa banyak orang percaya di dunia ini? Mulai dari mana? Dan pelajaran kita malam hari ini adalah seperti Tuhan gunakan murid-muridnya untuk memulai gerejanya. Tuhan juga ingin memulai melakukan hal luar biasa di dalam hidup kita. Walaupun kita orang sederhana. Ada seorang pengkhotbah pendeta mengatakan, saya bersyukur saya bukanlah dulu mantan pemilik perusahaan besar. Saya bersyukur saya dulu bukan artis yang populer. Saya bersyukur saya bukanlah seorang politikus. Saya bersyukur bukan orang yang luar biasa di mata dunia. Saya hanya orang biasa yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan.
Kenapa? Karena kalau saya, dia yang bilang ya, kalau saya dulu orang kaya dan saya merelakan semua kekayaan saya, jabatan saya, kepopularitasan saya, dan saya mau melayani Tuhan, pasti ada satu titik kesombongan dalam diri saya bilang, Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal buat kamu loh. Jadi saya spesial di mata kamu. Makanya pendeta tadi bilang, saya lebih baik jadi orang biasa. Sehingga memang saya orang biasa dan Tuhan pakai untuk jadi luar biasa. Jadi tidak ada kebanggaan masa lalu saya yang akan merusak saya. Pendeta itu mengatakan seperti itu. Makanya banyak di antara kita hanya orang biasa kan di sini. Saya tidak melihat ada pejabat di sini atau artis, enggak ada. Tapi Tuhan ingatkan, kita semua orang biasa, orang berdosa yang jatuh bangun dalam dosa, yang perkataan kita kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, emosi kita tidak bisa kita kontrol, dosa kita terus-terusan kita lakukan, tapi Tuhan tetap mau pakai kita loh. Orang yang bisa mengkhianati Tuhan, yang selalu bilang, Tuhan saya tidak mau mengulangi dosa ini lagi, dan kita ulangi lagi. Kalau kita ya punya Tuhan yang sempurna, seharusnya setiap kita sudah dipecat jadi anak-anak Tuhan. Setiap kita tuh mau melayani Tuhan mana bisa. Standar Tuhan tuh tinggi sekali loh. Kita sering melakukan kesalahan. Kita orang-orang biasa, bukan orang spesial. Justru kita karena orang biasa, Tuhan mau pakai kita menjadi luar biasa. Jadi jangan pernah berkecil hati ya untuk setiap pelayanan kita. Oh saya cuma melayani seperti ini nih. Jangan kecil hati. Karena Tuhan suka dengan pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, sekecil apapun, setidak berdampaknya apapun untuk hidup orang lain, tetap akan Tuhan beri hadiah. Kadang-kadang banyak pelayanan yang tidak orang lihat loh. Yang tidak perlu diketahui orang. Justru Tuhan melihat. Mungkin Tuhan satu-satunya orang yang melihat. Pribadi yang melihat kita melayani itu. Tapi itu yang Tuhan akan nilai. Karena sederhana ya. Prinsip Alkitab sangat sederhana. Tuhan bilang gini. Hal berpuasa, hal berdoa, hal bersedekah. Itu hal yang harus tersembunyi kita lakukan. Dan tiga ini doa, bersedekah, dan berpuasa. Itu tiga hal yang pasti dilihat orang. Dan tidak boleh kita lihat, diperlihatkan kepada orang. Karena Tuhan bilang, kalau orang lain puji kamu, itulah upah kamu. Sudah? Kamu tidak dapat upah dari Tuhan. Karena gini, setiap hal yang dibilang sama orang, pujian yang tuh orang lain kasih ke kita, lama-lama bikin kita sombong. Apapun itu, kita tentu harus mengapresiasi setiap orang yang melayani. Terima kasih ya sudah melayani ini, sudah ini. Tapi kalau kita terlalu over memuji orang lain, kita takutnya itu akan jadi batu sandungan untuk orang itu. Makanya apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun ya, kita lakukan untuk Tuhan. Dan ingat, Tuhan ingin kita jadi berkat untuk orang lain. Di sini pohon itu bisa membuat mengizinkan burung-burung membuat sarang di sana. Ini artinya apa? Artinya sederhana adalah bagaimana kita harus jadi berkat bukan untuk orang tidak percaya, bukan untuk orang percaya saja, tapi khususnya untuk orang tidak percaya. Orang tidak percaya harus melihat hidup kita membawa berkat untuk mereka. Saya tidak tahu ini perasaan saya atau bukan, tapi setiap kali
saya dan istri, atau dulu saya sama orang tua pergi ke warung makan. Warung makan itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu kami memesan makan, seketika ramai. Saya pun bingung, kenapa? Dan itu bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali. Awalnya saya tidak bertanya sama istri, sadar gak sih tadi kayaknya tidak ada orang. Tiba-tiba kita datang, ada orang. Kadang-kadang Tuhan akan berkati orang lain, orang tidak percaya melalui hidup kita loh, bagaimanapun caranya. Tapi masanya apakah kita mau? Yang jadi pertanyaan, kita mau gak dipakai Tuhan supaya jadi berkat untuk orang lain? Setiap kita melayani Tuhan, selalu ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi ingat, hal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, bisa bawa dampak yang sangat besar. Kita ingat ya, di Perjanjian Lama ada seorang gadis kecil, budak, gak masuk hitungan apa-apa. Budak itu gak punya harganya di masa itu. Tapi dia menjadi pembawa kabar tentang seorang jenderal besar zaman itu, Naaman, yang terkena kusta. Gadis kecil itu hanya kasih tahu ke nyonyanya loh, ada nabi di Israel. Itu aja loh omongan dia loh, ada nabi di Israel. Akhirnya dengan itu seorang jenderal besar bisa bertobat. Karena gadis kecil itu. Kadang-kadang kita berpikir ya, saya tuh gak bisa ngomong, depan orang tuh gemeteran, gimana mau menginjili. Apalagi sama saudara saya tuh, wah susah. Bisa seperti gadis ini, kasih tahu nyonyanya untuk apa? Untuk kasih tahu. Kadang-kadang saat kita gak bisa menginjili orang, kita bisa panggil hamba Tuhan. Tolong ya, ini injili dia. Saya tidak bisa. Itu bagian kita loh. Karena kadang-kadang kita memang tidak punya apa-apa. Kita kasih traktat, cukup, sudah. Kita gak bisa ngomong apa-apa. Karena kita akan dipakai Tuhan dengan cara berbeda. Pernah tahu namanya sambungan pipa? Tahu ya? Pipa tuh biasa ada L, ada T, ya kan? Kira-kira kalau tambah sambungan itu, pipa sebagus apapun juga, semahal apapun juga, bisa berfungsi dengan baik? Nggak bisa. Mau sepanjang apapun juga pipa, pasti akan ada satu sisi di mana ada sambungan pipa. Kadang-kadang kita cuma jadi sambungan pipa loh, untuk menyalurkan berkat dari Tuhan melalui hidup kita ke orang lain. Nggak berarti sambungan doang, tapi Tuhan akan menilainya. Dan Tuhan akan memberi upah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita mau dipakai? Kalau kita mau dipakai, kita harus menyerahkan diri sama Tuhan. Apapun yang kita akan lakukan, ingat bahwa Tuhan akan memberi upah sesuai dengan hati kita. Sekecil apapun itu, seperti biji sawi ini, akan berdampak sangat besar. Dan ini gereja. Bukan hanya gereja, ingat ya, gereja bukan hanya gedung, tapi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman yang sederhana ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami memohon Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk bisa dipakai oleh-Mu untuk melakukan banyak hal yang mungkin di mata dunia
standar kami tidak ada apa-apanya. Mungkin di mata dunia kami adalah orang yang bodoh. Di mata dunia kami bukan siapa-siapa. Tapi kami tahu di mata Engkau, kami lebih berharga daripada semua itu. Ampuni kami Bapa jika kami belum bisa menjadi alat yang baik. Tapi kami mohon Engkau yang menolong kami supaya kami bisa lebih baik lagi menjadi alat-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan menyanyikan pujian 326. 326. Mari kita bangkit berdiri, dan setelah lagu ini Gembala Sidang Peter Yoksan akan menutup kita dalam doa. 326. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawalah terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Kita bersatu kembali dalam doa penutup. Ya Allah Bapa kami, yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, di penghujung kebaktian matahari terbenam, kembali kami datang menghadap tahta anugerah-Mu melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mohon Kau mengutus kami pulang ke rumah kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid Tuhan Yesus yang mau senantiasa dipakai oleh Engkau melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus, sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, tolonglah kami semua, baik yang menjadi pelajar, menjadi ibu rumah tangga, dan juga yang menjadi pekerja, bahkan pelayan-Mu, sehingga setiap saat kehidupan kami adalah kehidupan yang berserah kepada Engkau, untuk Engkau pimpin sebagai alat-Mu yang berguna untuk perkembangan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami akan pulang, kami percaya Engkau akan menolong kami semua. Karena kami adalah saksi-saksi Yesus di muka bumi yang akan menyampaikan, yaitu kerajaan-Mu sudah akan segera datang, karena Yesus akan segera datang sebagai Raja segala Raja. Demikianlah doa kami ya Bapa, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu
Tuhanmu melindungimu. 424. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.